Nah, buat para istri yang pada punya suami, karena kalau nggak punya suami namanya bukan istri. Salahmu yang paling banyak itu sama suami. Udah pasti itu. Yang namanya istri punya salah sama suami itu udah pasti. Ya Bu ya? Udah nggak usah bilang, siapa bilang Ustazah saya mah solehah. Ya, sesolehah-solehahnya kamu udah pasti deh yang namanya salah sama suami itu udah banyak aja, udah pasti. Bu, kita tuh kadang-kadang ya, kalau disuruh minta maaf sama suami itu rada berat. Padahal kalau minta maaf sama orang gampang banget loh. Gitu kan? Kita jalan nyenggol orang aja kita minta maaf. Betul gak? Lagi jalan nih nyenggol orang, ngomong apa? Maaf ya. Gampang banget minta maafnya sama orang. Tapi di rumah nih kita lagi jalan nyenggol suami, emang minta maaf. Jangan berdiri di sini, kenapa? Kayak gak ada tempat lain aja loh. Ya ampun, itu segitunya sama-sama nyenggol loh. Minta maaf sama orang gampang, minta maaf sama suami gak gampang. Betul ya? Sekarang mesti yang serius minta maaf sama suami. Karena biar siapapun kamu, ini saya kasih tahu nih. Biar siapapun kamu, anaknya siapapun kamu ulama sekalipun, kamu ustadzah sekalipun, kayak saya nih, di hadapan suami, di hadapan Allah sebagai seorang istri, surgamu tetap berada di bawahnya dia. Tetap surga kita ini berada di bawah telapak kakinya. Mau gimana-gimana, selagi statusnya suami, selagi belum ada perceraian, gitu ya, di antara kalian berdua, tetap aja mau siapapun suamimu, kayak apapun suamimu, tetap aja surga kamu tuh ada di bawah telapak kakinya. Dia nggak sholat ustazah, surganya ada di bawah telapak kaki dia. Dianya belum tentu masuk surga, tapi surga kamu di bawah telapak kakinya. Sekali lagi, dianya belum tentu masuk surga, tapi surga kamu berada di bawah telapak kakinya. Kalau dia nggak masuk surga, berarti kita kalau taat sama dia nggak masuk surga juga dong? Nggak gitu, nggak gitu. Dia urusan surganya ada pada orang tuanya, kan gitu ya. Surganya suami kita tuh adanya di bawah kaki ibunya, begitu kan. Dan surganya juga tentu saja ada pada ketaatannya kepada Allah, sholat dan lain sebagainya. Nah, surga kita sebagai seorang istri ada di bawah telapak kaki suami. Makanya penting bagi kita buat minta ridho sama suami, gitu. Urusan dia nggak sholat, urusan dia sama Allah. Kita nggak akan ditanya sama Allah kenapa suami kamu nggak sholat. Tenang aja, nggak ada. Nggak ada pertanyaan dari Allah kenapa suami kamu nggak sholat. Nggak ada. Jadi suami kita nggak sholat tuh urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya pernah ditanya nih sama orang, Ustazah, saya tuh ya Ustazah, kalau pagi-pagi nih Ustazah, ya Allah marah-marah saya Ustazah, marahin bangunin suami saya sholat. Saya bilang, jadi kamu bangunin suami kamu? Sampai marah-marah? Marah saya Ustazah, kesel banget tuh Ustazah, suami saya gak bangun-bangun buat sholat subuh. Gimana Ustazah mestinya? Saya bilang jangan bangunin. Kok gitu Ustazah? Ya kalau kamu banguninnya dengan cara marah-marah, mendingan kamu jangan bangunin. Kenapa gitu Ustazah? Karena suami kamu gak sholat, kamu gak dosa. Tapi kamu marah-marah sama suami, kamu dosa. Gitu ya Ustazah. Ngapain kamu ngerjain sesuatu yang tidak menjadi tanggung jawabmu, gak jadi dosamu, dengan cara yang sampai membuat kamu menjadi berdosa? Ngapain gitu? Jadi gak usah dibangunin aja nih suami kamu. Bangunin, tapi tidak dengan marah-marah. Gitu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, urusan kita ini sama suami, urusan kita sama dia. Artinya kayak apapun dia, itu urusan antara dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kamu nggak usah sibuk mempermasalahkan tentang bagaimana dia gitu. Kamu sibuk aja mempermasalahkan tentang bagaimana kamu.
paham maksud saya? Saya nih sering banget ditanyain sama orang kayak gini nih, Ustazah, suami saya tuh orangnya galak Ustazah, saya mesti gimana? Saya bilang, yang galak kan suami kamu. Saya mesti gimana? Ya kamu hanya perlu untuk menjadi istri yang solehah buat dia gitu. Urusan galak tuh urusannya dia gitu. Tapi dia marah-marah mulu Ustazah, gitu kan? Ya udah nggak apa-apa.